ayah dan ibu itu punya alergi, Mhm. maka kemungkinan anaknya menderita alergi naik jadi 70-80%. Kenapa bisa satu orang tuh alergi udang, kenapa orang lain alergi debu, kenapa orang lain alergi yang lain gitu, dokter? Ini pertanyaannya mudah tapi jawabnya susah. Reaksi alergi seperti tadi di definisi gitu ya, dia merupakan respons imun yang tidak biasanya terjadi, Mhm. yang berlebihan, yang pada orang normal, pada orang kebanyakan orang Mhm. itu tidak terjadi. Ya. Nah, mengapanya diduga ya, ini merupakan sebuah keadaan yang dipicu oleh multifaktorial. Jadi Mhm. ada banyak hal yang berperan dalam terjadinya reaksi alergi tersebut. Jadi ada peran faktor genetik. Jadi kalau orang tuanya, salah satu orang tuanya punya alergi, kemungkinan anaknya juga punya alergi Mhm. itu 50%. Tapi kalau dua-dua orang tuanya, jadi ayah dan ibu itu punya alergi, Mhm. maka kemungkinan anaknya menderita alergi naik jadi 70-80%. Oke. Mungkin kakeknya atau neneknya Mas Daniel Mhm. itu punya alergi juga, turun ke orang tua Mhm. bentuknya alergi terhadap makanan. Tapi bisa aja nggak selalu orang tuanya alergi makanan, kemudian anaknya alergi Ya, makanan. ya. Bisa aja mungkin orang tuanya alergi debu gitu Mhm. ya, atau mungkin alergi terhadap eh, latex misalnya. Anaknya keluarnya di alergi makanan gitu. Jadi bisa aja orang tuanya alerginya di Oh. kulit, atau alerginya di saluran pernafasan, Mhm. atau mungkin alerginya di saluran pencernaan, turun ke anaknya Mhm. bentuknya alergi yang di saluran pencernaan. Jadi ada macam-macam bentuk alergi. Mhm. Mhm. Jadi si alergi ini akan dialami oleh orang tersebut seumur hidup dari dia lahir sampai dia meninggal. Nah, tergantung. Ada beberapa alergi yang munculnya banyak pada anak-anak, Mhm. tapi setelah dia berangsur dewasa, bertambah umur, reaksi alerginya memudar, kemudian menghilang. Tetapi ada juga yang dari kecil sampai tua, sampai Mhm. meninggal, alerginya tetap seperti Mhm. itu. Mhm. Ada juga yang kecilnya dia makan, misalnya ya, kecilnya dia makan telur nggak apa-apa. Mhm. Kenapa sekarang dia makan telur jadi alergi gitu? Mhm. Mhm. Bisa juga seperti itu. Jadi spektrum dari alergi itu sangat luas, bisa menghilang tiba-tiba, bisa datang tiba-tiba, bisa hilang timbul. Itu apa Hmm. ya? Semuanya mungkin gitu. Oke, jadi misteri alergi ini, dokter ya? Ya, Nggak ketahuan sampai apa sekarang, namanya? Mhm. ya, benar nggak ketahuan. Sampai sekarang masih banyak yang perlu kita pelajari, masih banyak yang perlu kita teliti tentang si alergi ini. Mhm. Obatnya sih gampang, tapi sampai sekarang kita masih, bukan obat ya sebenarnya, obat untuk betul-betul mengobati si Mhm. alerginya belum ditemukan sampai sekarang. Jadi yang ada itu adalah obat untuk mengatasi reaksi yang ditimbulkan dari si alerginya. Jadi mungkin gatalnya, bersinnya, bengkaknya, Oke. diarenya, Ya, ya, mualnya, ya. sesaknya, Mhm. itu bisa ditemukan obatnya. Tapi bahwa dia alergi terhadap udang misalnya, Mhm. si ayah nih, Mhm. ya dia akan tetap alergi dengan udang. Hanya ketika misalnya dia makan udang terus gatal-gatal, ketika dia makan udang dia gatal-gatal, dikasih anti alergi, maka gatalnya hilang. Tapi alerginya enggak. Jadi berikutnya makan udang lagi, Oke. gatal lagi gitu. Oke. Jadi agar tidak berulang yang dihindari si alergennya itu, si penyebab Ya, alerginya. ya, 100 dapat piring.